Baik, saat ini saya sudah berada di PMI Garut dengan Pak Ade. Selamat siang Pak Ade, apa kabar? Alhamdulillah, baik ya. Saat ini kegiatan apa aja sih Pak? Kita sedang melaksanakan kegiatan sehari-hari rutin aja. Ya. Dari PMI juga ya? Saya kan harus hadir tiap hari di sini kan sebagai kepala markas. Nah, mungkin langsung aja ya Pak, apa aja sih tugas PMI Garut sendiri? Oh iya, terima kasih. Mungkin saya pertama menjelaskan bahwa PMI itu ada 2 unit ya. Ada 2 unit, satu unit donor darah, satu lagi markas. Kalau donor darah semua tahu lah. Jadi kesannya tuh kalau PMI itu maksudnya donor darah, sebenarnya kan gitu ya. Nah, jadi ada donor darah, ada unit transfusi darah. Gitu ya. Nah itu salah satu tugas, dua-duanya sebenarnya kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Yang satu memerlukan pertolongan karena kebutuhan darah. Nah, kebetulan kalau yang saya pegang selaku kepala markas itu tentang menangani kebencanaan dan kemanusiaan, Mbak. Ya. Nah tadi kan disinggung bahwa PMI itu donor darah aja ya. Apa ada selain donor darah nggak sih kegiatan-kegiatan sih Pak? Ya, jadi mereka yang membutuhkan dari donor darah ya. Jadi selain ada yang mendonorkan juga ada yang memerlukan darah. Ya. Jadi hasil dari pengambilan atau donor darah dari masyarakat itu diproses, kemudian ketika ada yang memerlukan pasien dipindahkan ke PMI juga. Kemudian ada lagi di markas. Markas itu menangani masalah kebencanaan kemanusiaan dan sebagainya. Di markas itu ada beberapa bidang. Satu bidang relawan dan penas, kemudian bidang penanggulangan bencana dan pelayanan kesehatan, bidang logistik, dan bidang administrasi keuangan. Nah Pak Ade, pernah ikut dalam kegiatan bencana nggak sih? Dalam ambil kegiatan-kegiatan bencana? Ya, kebetulan yang pernah saya usulkan waktu kegiatan di Cibubur bahwa PMI ini kan nasional sifatnya, internasional makanya saya menunjukkan bahwa ketika ada salah satu provinsi, kabupaten kota, termasuk se-Indonesia aja ya, yang memerlukan tenaga dari relawan, ajaklah kami Pak, pada saat temu karya ini. Ya. Kemudian begitu ada kejadian bencana di Aceh, ya tsunami itu, saya orang pertama yang akan dikirim ke sana Pak. Hanya kebetulan saya lagi masih dinas di Polres, kemudian prosedurnya kan sulit kan di Polri kan gitu ya. Akhirnya saya delegasikan ke teman saya yang berangkatkan 1 orang ke sana. Itu penugasan dari Jawa Barat dari provinsi. Ya. Nah kan tadi ada pernah ambil nih bencana selain Garut ini, pernah ikut ambil bencana Garut, bencana apa aja sih Pak? Ya, jadi kita ketika ada bencana di salah satu provinsi baik di Jawa Barat atau nasional, ya, ketika dari provinsi dan dari Jawa Barat dari pusat memerlukan kehadiran kami selalu berangkat. Salah satu contoh ketika kejadian gempa di Cianjur, begitu hari ini kejadian, besoknya saya beserta staf dan relawan berangkat ke sana. Termasuk waktu longsor di Sumedang, ya. Itu kan ada beberapa korban ya. Kita juga dilibatkan ke sana. Ya, yang uniknya itu mereka itu sudah melaksanakan tugas, pas pulang kena COVID, akhirnya dirawat semua gitu. Itu yang, waduh saya juga kan gimana misalnya. Tapi alhamdulillah mereka bisa ikut serta, termasuk ketika ada kejadian apalagi di kabupaten lah ya, di kabupaten sendiri, seperti banjir bandang yang berapa kali terjadi, 2 kali kejadian, kita pun ikut di sana. Kegiatannya kebetulan ada tim rescue, ya, kemudian ada tim evakuasi, ada tim watsan, water and sanitasi, jadi air bersih. Mereka yang kena banjir bandang kan rumahnya banyak yang kotor segala. Itu ada tim kami yang kemudian dengan disinfektan dan sebagainya. Di samping memberikan bantuan
pelayanan kesehatannya, evakuasi dan sebagainya. Nah, kalau pernah ada bencana Garut, ada bencana yang besar maupun bencana yang kecil, apakah PMI tugasnya seperti apa aja sih Pak? Yang tidak kelihatan bencana itu yang terakhir kemarin Pak. Tidak kelihatan bencana itu masyarakat tidak tahu bahwa di Garut sedang bencana kekeringan itu. Ya. Alhamdulillah untuk PMI Kabupaten Garut pada bulan Juli kita mendapatkan bantuan dari pusat 1 tangki untuk air bersih. Begitu datang ke sini ternyata masyarakat banyak yang meminta gitu ya. Hanya di sini kan belum terjadi tanggap darurat. Ya. Sementara yang meminta banyak kan gitu ya. Akhirnya saya minta tunjuk kepada ketua, Pak, ini kebetulan kita sudah punya tangki, kemudian ada masyarakat yang minta, akhirnya kita karena kita juga menampung dana dari masyarakat, akhirnya dana itu kita pergunakan untuk menyalurkan seperti itu. Jadi dana bencana kekeringan, kemudian bencana-bencana lain yang baik longsor, termasuk yang ketika terjadi yang di pantai selatan, ada yang tenggelam, terbawa hanyut ya, itu juga kita dilibatkan. Dan alhamdulillah kita kerjasama baik dengan BPBD, dengan Basnas, dengan instansi lainnya, alhamdulillah lah berjalan sehingga ketika memerlukan apa-apa. Kemudian ini lagi Pak, kan ada pelayanan kesehatan. Kita ini ada ambulan, 2, 1 untuk pelayanan jenazah, 1 untuk ambulan transportasi. Jadi kalau yang memerlukan ambulan itu, alhamdulillah kita selalu memenuhi. Dan sebetulnya sarananya sudah ada, tapi regulasi untuk berapa sih untuk ketika kita perlu ambulan itu biayanya, kita sampai saat ini masih menggunakan bahasa kemanusiaan. Jadi siapapun yang memerlukan itu, selama kendaraan ada, drivernya ada, ya, personelnya ada, kita tidak melihat mereka mau bayar berapa enggak. Tapi murni ketika mereka minta, bahkan mereka telepon enggak. Ada yang WA, tolong ini ada evakuasi atau pindahkan dari rumah sakit ini ke rumah sakit ini, atau dari rumah sakit ke rumah sebaliknya. Kita sekali lagi tidak pernah ada target biaya berapa. Yang penting dari PMI sudah bisa melayani masyarakat, itu lah satu bahagia untuk kami kan. Nah Pak, kan mungkin untuk saat ini kan musim penghujan udah masuk nih gitu kan. Bencana-bencana paling di selatan kan banyak ya, yang longsor, antisipasi longsor, terus kayak tumbang apa PMI juga hadir nggak sih di sana? Terima kasih. Jadi kalau saya setelah jadi relawan di PMI, yang saya perhatikan ini dari tahun 86 bergabung di PMI, kayaknya nggak ada hari tanpa bencana. Yeah. Ketika musim kemarau, kekeringan, kan gitu ya. Yeah. Ketika musim penghujan, longsor, banjir segala macam ada. Yeah. Dan yang kebetulan sekarang saya baru setahun ini jadi kepala markas, saya nggak bisa tidur. Waktu kemarin kemarau kita ngirim distribusi air, karena sampai malam ya. Nah, sekarang masuk musim hujan, apalagi hujannya terus lama gitu. Saya selalu mengontek ke staf saya, jangan terlalu pulas tidur. Nah, lihat situasi, cari informasi apabila ada yang memerlukan kehadiran kita. Nah, seperti itu. Jadi hujan ini di samping kita mengharapkan berkah juga tetap antisipasi, kita siaga kan gitu. Untuk kan PMI hadir dengan sukarela gitu kan. Apakah hadirnya itu untuk membantu mereka seperti tadi kan membantu air, apa dalam kesehatannya akan seperti apa sih di dalam bencana itu? Iya. Kan di lokasi bencana itu masih ada yang mengalami sakit dan sebagainya. Awal daripada pelayan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit itu tim kami yang disiapkan. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa stafnya sebenarnya sedikit Mbak, hanya 4. Tapi saya punya relawan. Relawan itu ada yang dari latar belakangnya bidan, ada yang
medis, ada yang dari IT dan sebagainya, sehingga mereka bisa turun dengan kemampuan mereka. Bahkan kemarin juga waktu Persija bukan Liga sepak bola Liga Garut, alhamdulillah dari sepak bola ini Indonesia Nasional Garut itu melibatkan PMI untuk jadi tim medis lapangan. Jadi semua. Mereka sukarela gitu ya? Ya betul. Dan terus terang silakan bisa ditanyakan ketika ada yang minta seperti itu, nggak pernah loh ada berapa membayar kami, nggak pernah. Yang penting kita udah hadir dengan menggunakan form PMI, terlihat oleh masyarakat bahwa ini loh peran PMI dalam kegiatan. Ada ini kan di dalam bencana tersebut atau pengalaman Bapak nih, ada kesan yang tak terlupakan nggak di lapangan khususnya gitu kan? Iya. Terima kasih. Dan yang saya lupa tadi sebelum menjawab itu, Mbak. Jadi kami setiap hari selalu mendisposisi surat dari kecamatan, dari desa, ya, yang melaporkan adanya kebakaran rumah dan ada yang terjadi longsor. Itu kami disposisi untuk minta bantuan, kami kasih bantuan pakai alat kadalnya, ya. Tapi alhamdulillah dan ini juga dikoordinir oleh kecamatan. Kemudian kejadian-kejadian yang cukup mengesankan untuk kami PMI adalah ketika datang ke bencana itu yang sudah mengatakan, Pak minta obat. Minta obat. Karena kita bukan dokter kan ya. Jadi kalau yang diperiksa masalah tensi dan sebagainya itu kita layani, tapi kalau kita masalah kita obat itu ada pos kesehatan. Yang uniknya lagi ketika ada bencana itu kita juga terlibat di bidang logistik dan posko ya. Kebanyakan yang memberikan sumbangan itu yang ingin langsung kepada korban. Padahal itu risih itu Pak. Risihnya apa? Yang pernah saya alami ketika waktu kejadian di Gunung Pattaya itu ada ormas dan beberapa organisasi yang lainnya yang ingin menyumbangkan langsung ke masyarakat. Ya. Saya tanya mau menyumbang berapa? Ini posisi Bogor sebesar 3,5 juta. Maaf Pak, itu terlalu kecil untuk mereka. Kalau dibagikan per orang berapa kan gitu ya? Udah tahu di sini, nanti juga akan terlihat berapa semua kali bakal. Karena kebanyakan mereka terlalu ingin terlihat eksis. Nah, tapi akhirnya kita mediasi juga bahwa yang penting Bapak ada terlihatlah ada penjelasan ke kami dan juga ke masyarakat gitu ya, bahwa itu kita benar-benar melaksanakan pengalaman. Ada pengalaman lain nggak sih Pak yang kesan-kesan kayak kesulitan apa gitu pas ikutan di luar? Oh iya, yang terakhir kemarin waktu air bersih Pak. Itu kalau kita nggak bisa komunikasi dengan masyarakat, itu bikin kita juga celaka. Jadi ketika datang ke satu lokasi itu, masyarakat sudah menunggu di beberapa ruas jalan Pak. Jadi pinginnya begitu datang kita ini langsung layani dulu yang ini. Nah, sementara yang paling butuh paling atas dulu kan gitu. Akhirnya kita tempur dulu ke atas. Nah, dari sana tuh ngotot Pak. Bahkan ke saya, Pak, saya itu udah nunggu dari pagi, kenapa nggak dilayani kan? Gitu ya. Akhirnya ini kebetulan udah, pokoknya yang sebelah sini habiskan dulu. Nanti kami nggak kebagian apa gimana kan gitu. Jaminannya saya silakan saya sampaikan di sini, kan saya bilang gitu. Nanti ketika ini udah habis, nanti akan balik lagi kendaraan, ya. Balik lagi kendaraan ke sini dengan membawa air, dan alhamdulillah bisa terlayani. Kemudian masyarakat merasa bersyukurnya karena ya kita meskipun dibentak-bentak dengan dilayani biasa aja dengan senyuman saja, kemudian mereka juga merasa puasnya karena tidak ada spesial pun yang diminta dari masyarakat untuk kita ini kan gitu. Nah Pak kan mungkin tadi ya dijelaskan bahwa masyarakat tuh suka dibantu nih oleh PMI gitu kan. Terus dalam hal udara atau dalam bencana ada nggak sih panggilan khusus ke PMI-nya akan seperti apa sih prosedurnya gitu? Ketika ada bencana ya, di samping kita menunggu seperti ini ya, kemarin waktu bencana kekeringan itu kan kita prosedurnya menunggu
tanggap darurat kemudian, baru kita bisa bergerak bersama-sama. Tapi kalau sudah banyak yang mengeluh, kita langsung ke BD itu, Pak, mohon izin ada yang minta seperti ini, mohon diizinkan untuk kami kirim ke sana, jadi diizinkan berangkat. Untuk prosedur ketika memerlukan tenaga lapangan kita ini, ya kita tidak perlu mempersulit mereka. Bahkan contohnya ketika ada yang ingin kasur karena ada terjadi kebakaran yang jauh nih dari Taregong, dari Cisewu, nggak usah kesini lah, kan sekarang sudah modern nih. Ya. PDF aja, kirim aja ke WA kan, ya. Nanti kami nikah, nanti ketika udah ada di persiapan saya, baru diambil. Jadi kalau pulang balik kan gitu pastinya. Jadi kita komunitas seperti itu. Jadi prosedurnya sih tidak terlalu apa yang bikin ribet orang ya. Ya tidak bikin ribet. Yang penting ada pemberitahuan dan memerlukan kehadiran kita itu. Bahkan yang tidak pun ketika banjir bandang, kan kita tidak harus menunggu berikutnya. Kita siapkan, hanya koordinasi. Pak, sekarang mendirikan posko gimana? Tempatnya mau diarahkan gitu. Ya, langsung turun kita. Tadi kan Pak ada 2 ambulan. Apakah untuk masyarakat sendiri kan tadi bisa digunakan lagi? Gimana sih cara biar bisa gitu menghubungi PMI sendiri buat masyarakat? Ya, sudah ada. Jadi kalau kita memerlukan tenaga ambulan, baik jenazah maupun yang sakit, tadi saya sampaikan bahwa kita ingin perlu sulit ya ketika mereka membutuhkan. Bahkan ada yang Pak, ini kondisi pasien seperti ini, mau dirujuk, mau dipindahkan, mau di pemakaman bagaimana ya, itu kita langsung cek ulang, kemudian betul adanya kapan seperti itu, kondisi dengan yang lain, kita ya nggak pernah memikirkan sok kirim surat itu, nggak pernah sebagai mana mulai akun kita terima selama itu. Apakah ada pesan nggak sih untuk warga sendiri? Ya, terima kasih. Kembali bahwa PMI itu memerlukan apa ya? Di sini persoalannya ada satu proses darah itu ya, penyaluran darah, diskusi darah. Jadi silakan kalau masih banyak yang kekurangan memerlukan darah, jadi silakan yang belum biasa pun silakan bertolong gitu ya. Kemudian untuk di bidang kami Markas, kalau memerlukan apa-apa silakan hubungi kami ya. Insya Allah, karena sekali lagi sumber dana kami itu dari mana? Dari masyarakat yang dilaksanakan melalui bulan dana, Mbak. Alhamdulillah bulan dana kita ini kan secara resmi ketuanya jelas siapa yang jadi ketuanya, kemudian dibukanya pun setelah termasuk ditutupnya itu oleh bupati. Nah, jadi kita harus ikut mengamankan amanat daripada masyarakat atas titipan uang itu, kemudian juga dengan tidak melakukan penyelewengan atau mencelakakan pimpinan bahkan ya. Jadi intinya silakan selama kita mampu, selama kita masih bisa berdua, kalau memerlukan kehadiran PMI kasih. Nah, ada harapan nggak dari PMI sendiri? Ya, terima kasih. Jadi harapan kami itu peran serta masyarakat, ya. Jadi peran serta masyarakat untuk menjaga kegiatan pemerintahan sangat kami nantikan, dan relawan-relawan yang siap bergabung pun maka bergabung dengan kami kan, ya. Dan kita juga ada prosedur untuk ketika ada penerimaan relawan, karena kita kan tenaga sedikit ya. Jadi ketika ada bencana ada yang dikasihkan dulu yang ke sana, mengecek segala macam bahwa kita tidak perlu dengan bantuan yang lain. Jadi diharapkan masyarakat juga ikut berperan, minimalnya memberikan informasi. Ini akan terjadi ini, yang diperlukan ini dan sebagainya. Sebetulnya kelihatan. Baik Pak, mungkin cukup untuk informasi. Terima kasih sudah datang di sana. Iya. Saya Titi dan Pak Firman. Terima kasih.
fuck her in the Benz.